Om Swastiastu. Baik, teman-teman Semeton Taksi Poleng, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksi Poleng. Tidak henti kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport dan mendukung acara-acara kami. Ya, kami terus bisa berkarya. Nah, teman-teman nih, kali ini kita akan membahas, tapi sebelumnya sih ini banyak pertanyaan dari teman-teman sih di Jero dan Dede. Karena kita di masyarakat sekarang kan sedang hangat-hangatnya ya, membuat kita kamar suci gedong suci. Di samping kita sudah ada pelinggih meraja, juga sudah ada. Nah, fenomena inilah banyak yang menjadi pertanyaan kita di Semeton Taksi Poleng juga Bidro. Kita sudah berdekatan di rumah, sudah melinggihkan setengah jajaran, juga bisa udah dekat dulu ya. Itu lagi membuat kamar suci. Apakah wajib juga seperti itu? Mungkin gimana nih, Jo? Jadi gini, mungkin sedikit sebelum kita membahas tentang agama, ada yang ada di Bali kan, ada istilahnya kita beragama ada 4 pilar besar dulu ya. Didi tahu itu tentang yang pertama ada intelektual, kemudian ada ritual, seremonial, dan terakhir spiritual. Intelektual adalah kita berbicara masalah akademisi. Ini bisa bukunya berbanding terbalik, dalam artian ini bisa menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang nggak baik. Banyak sekarang orang-orang intelektual mulai meragukan tentang sesuatu yang kita tami dulu lah, gontuon, diperkatakan muluk itu dan sebagainya. Perlu yang tegaskan bahwa muluk itu tidak selalu jelek. Terkadang leluhur kita mengatakan sesuatu yang memang tidak bisa dikupas lagi, itu sudah menjadi kebenaran yang absolut, kebenaran Tuhan dengan sebutan muluk itu. Soalnya, kenapa lekat di ngelah nyamu dulu? Muluk itu. Artinya sesuatu yang sudah itu menjadi kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu. Kemudian ada yang disebut dengan seremonial. Seremonial itu kan suatu upacara. Sekarang banyak yang mengira upacara yang besar akan memberikan efek yang besar. Ada yang bilang gede lungsurane, gede aturane, gede lungsurane. Nah, berhasil belum tentu sidaning daun. Itu jadi sesuatu yang kita udah besar, kita berhasil belum tentu intinya itu kan kita dapatkan. Itu seremonial. Ritual juga seperti itu. Banyak sekarang ritual-ritual yang mulai dilupakan, yang katanya dibilang ribet lah, dibilang tidak sesuai dengan zaman dan lain sebagainya. Itu akibat apa? Karena kita berusaha mengungkap sesuatu yang sudah kebenaran absolut. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebenaran absolut, di saat kita ungkap itu akan menjadi pandangan empiris. Masuklah ego-ego daripada si pengkaji. Itu akan membuat kita selalu runyam. Sama dan terakhir adalah spiritual. Beragama tidak cukup hanya dengan ritual, seremonial dan sebagainya, harus ada yang namanya ritual. Nah, tadi beli Jarod istilahnya ingin mewakili pertanyaan daripada teman-teman kita Semeton Taksi Poleng. Kita sudah punya merajan, kenapa kita harus punya yang namanya kamar suci. Kalau kenapa kita membuat kayangan tiga, kan ada bisamenya, ada empukuturan. Kemudian kenapa kita harus membuat merajan, juga ada bisamenya. Nah, kalau membuat kamar suci dan gedong suci itu memang belum ada bisamenya yang termuat di dalam lontar. Tetapi gini sembahyang mencari Tuhan itu kan ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat individu. Nah, pada saat sekarang kita sebagai agama Hindu, Sangha Marajan itu hanya difungsikan sebagai tempat seremonial. Jadi ada yang namanya hari raya, galungan, kuningan atau purnama dan lain sebagainya, atau dalan, kita keluarga kumpul di Merajan untuk mengadakan suatu persembahyaan, habis itu pulang masing-masing. Nah, sedangkan orang yang mencari spiritual itu dia butuh tempat. Nah, inilah banyak yang mencari yang namanya aguron-guron. Ada yang ikut istilahnya asram, kadang udah banyak ditutup, atau istilahnya geria atau di geria peseraman. Ikut peseraman untuk mendapatkan suatu spiritual. Ada yang ikut yang namanya perguruan yang tujuannya untuk apa? Mencari Tuhannya.
Jadi menurut Tiang, selama itu tidak bertujuan yang nggak baik, dimanapun belajar ya sah-sah saja. Nah kemudian nyambung masalah kamar suci. Kenapa kita harus menurut kamar suci? Karena gini Bli. Ini kita orang ini kan beda-beda. Kita sudah pernah membahas tentang yang namanya kodam, peyang-yang, pemong-mong. Nah, sama halnya. Di Merajan mungkin ada peliknya yang namanya surya, kemulan, menjangan sakeluang dan sebagainya. Jadi, saya contohnya mungkin punya pemong, atau beli punya pemong-mong Ratu Gede Pulaki, itu Ratu Gede dalam pet Sugoro Pukulun Titiang. Yang tidak ada stananya di Merajan. Nah, bagaimana cara kita selalu bakti kepada beliau? Kita kan nggak mungkin setiap hari apakah nusa penide. Kita berbicara masalah jarak dan juga materi. Nah, kalau kita menstanakan beliau di Merajan, apakah Dadi atau warga kita tuh setuju? Ya, ini kelompok itu setuju sebenarnya. Belum tentu. Belum tentu. Ini karena bersifat individu. Lalu apakah kita bisa ngayat lewat surya? Bisa. Ini mencari Tuhan lewat surya, mau ngayat beliau karena surya itu kan netral ya, universal. Bisa ngayat atau memanggil beliau yang ada di manapun. Itu surya beli di istana surya. Nah, lalu di saat kita sering sembahyang di sana, terkadang akan muncul pertanyaan-pertanyaan daripada keluarga atau dari kedewan-dewan tiap hari kesangga cari dah. Itu pertama. Kemudian akan menimbulkan suatu nyamanan daripada mangku yang ada di puri itu. Karena kan biasanya kita di Hindu di Bali kalau mau masuk ke sangga harus ngulumin mangku. Sedangkan kita ingin setiap hari masuk ke Merajan, masa tiap hari kita ngulumin mangku. Kalau nggak ngulumin mangku, ya juga kita ribut. Karena kita kadang kalau kita orang spiritual duduk aja kita sudah enak itu loh. Nah, mengantisipasi hal itu pertama. Yang kedua, takutnya di saat kita sering laku karena namanya hidup, jadi tunggalan sangga atau apa namanya keluarga ada yang sakit, dikira kita. Wah, ini nunas di kemulan raga gelem loh. Nah, ini ribut. Jadi berbuah banget. Nah, tujuan kamar suci adalah untuk kita mencari Tuhan secara individu spiritual. Jadi kita percaya dengan siapapun itu kan nggak bisa kita batasi, Bli. Contoh nih, saya dimomong oleh beliau yang A, dia nggak ada di Merajan, saya harus tanakan di kamar suci. Saya sering selainnya laku, saya mau puasa, mau meditasi malam, mau lain sebagainya itu di kamar suci. Kalau kita istilahnya penekun spiritual, apalagi ada yang nambahin pengusaha, ada yang berobat, masa kita ajak ke Merajan kan nggak mungkin. Pasti di kamar suci. Lewat inilah kita memanggil atau menstanakan, ada yang namanya Daksina Lingga, menstanakan beliau yang ada di Merajan, beliau yang ada di pura mana atau sesuatu mana, itu bisa kita lewat kamar suci atau gedung suci. Nah, dari kesimpulan itu, apakah wajib nih setiap rumah atau setiap orang-orang kita ini punya kamar suci nih? Nah, gini Bli, wajib atau enggaknya kembali ke individu juga. Kembali ke individu karena belum ada sastra. Kalau menurut Titiang, kita membuat kamar suci itu wajib. Tetapi ingat, membuat kamar suci bukan harus menjadi paranormal. Bukan harus ngiring loh. Nah, itu dah seperti. Karena banyak orang ingin kamar suci ngiring tuh. Tidak selalu. Nah, karena kenapa? Di saat kita galungan, maturan yang namanya sagi, sude, nggak ada tempat. Bisa di kamar suci. Jadi ada tempat. Misalnya kan orang nih galungan, buatlah meja di luar, ditaruh yang namanya ajengan, sodan, untuk memanggil leluhur yang datang. Nah itu, taruh beli nama meong nih, masuklah di kamar suci loh. Itu kemudian kita sering laku, kita sering curhat, setiap hari istilahnya kita bisa, apalagi nanti musim hujan, kan kita nggak bisa ke Merajan, hujan di kamar suci bisa. Kan beliau ya piapa ke nirwikara ada di mana-mana dan memenuhi alam ini. Secara proses juga nih Jo. Kalau namanya tempat suci nih kan. Kalau Merajan itu kan ada prosedurnya tuh, kita membangun, ada akad daging atau apa. Jadi kalau kita misalnya di rumah, apakah hanya cukup dengan kita yang menstatuskan kamar itu kamar jadi kamar suci? Jadi gini. Atau ada prosedur lain nih Jo? Itu kan tempat yang kita sucikan lah. Jadi pasti di dalam konsep yang namanya Hindu ada yang namanya skala dan skala. Bersih belum tentu suci. Nah, konsepnya lah tempat yang ingin kita jadikan pasti harus bersih dulu.
Kita bersih dan lain sebagainya, kan bersih dalam konsep yang namanya sekala. Nggak ada lemari lah di kamar suci, lemari pakaian itu secara skala. Secara dan skala ada proses yang namanya ritual. Ini kan udah dibilang ada yang namanya ritual dan seremonial. Ada upacara yang pertama pasti adalah mencarum. Minimal lah eka satu. Untuk membersihkan. Habis itu beli ada yang namanya prasiste, dur mengale, kale, dan ada plas-pas norek seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat tempat itu bisa sebagai media atau tempat di saat kita ingin komunikasi dengan beliau. Itu beliau. Berarti kalau secara umum anggaplah kita nih orang-orang yang tidak artinya swadarmenya sebagai paranormal atau dengan atau pemongmong si A si B sebenarnya. Siapa sih yang melinggih sebenarnya kalau di kamar suci itu secara umumnya gitu. Universal. Yang pertama perlu digarisbawahi bahwa di saat kita membuat kamar suci kan kita ngeliang pelangkiran. Seyogianya sebenarnya kita sudah membuat yang namanya bagaimana video tentang pelangkiran. Di atas pelangkiran kamar suci itu harus ada yang namanya kain, yang namanya luhur. Kenapa? Karena ada beberapa beliau yang tidak boleh mesulub. Jangan dulu ke atap rumah, nggak boleh. Kalau ada luhur, berarti dia bisa dari atas. Ini yang namanya ya konsep yang namanya spiritual. Luhur itu artinya luhur yang angkasa lah. Paling atas. Karena kan ada pelinggih yang tutup, ada yang nggak, ada yang gedongan, ada yang meru dan lain sebagainya. Nah, ada yang namanya luhur itu pertama beli. Lalu siapa yang kita setanakan? Yang kalau kita istilahnya orang biasa membuat kamar suci hanya sebagai tempat kita untuk ya istilahnya curhat lah dengan beliau, meditasi. Daksinelinga aja satu cukup. Daksinelinga. Jangan diisi apa-apa. Daksinelinga tujuannya apa? Sebagai tempat bertanyanya nanti di saat kita memanggil beliau yang kita mau manggil yang mana nih. Untuk ratu bertaruh sana belingi hedring A. Kita mohon pengampura, mohon maaf pada saat ini saya ingin menurunkan perbawaan itu telinga beliau untuk berstana di depan tik saya atau di ring ajang titian, karena baru kita curhat dan sebagainya. Itu kalau istilahnya kita mau karena saya pemongnya ratu gede, kalau nggak ngelingyang dasar seluruh gede bisa. Tapi kalau kita ingin beliau selalu ada di sana, seyogianya yang ngelingyang dasar untuk beliau. Boleh kita mendak di pura kita di mana, atau kita mestanakan aja. Nanti ada yang namanya ngubeng. Saat kita melapas, kita kan ke jalan ini nyatur, hadap timur, hadap selatan, hadap tujuannya itu untuk mestanakan beliau. Baru kita bawa ke kamar suci. Itu baru kita mestanakan. Jadi tetap di saat kita mestanakan beliau ratu gede, kayak ada pura yang ada di Lempuyang atau dimanapun, kita harus punya satu daksinelinga yang nggak siapa. Dalam artian gini loh, bukan minta di beliau mana-mana. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngayat dimanapun. Kayangan 3 kita ayat. Jadi kalau semua yang ingin kita panggil ada sini kan full nanti pelangkirannya. Nih kayangan 3, nih kemulan, apalagi di Merajan banyak kali pelingginya. Itu. Anggap daksina surya seperti itu. Surya, anggap surya sebagai pengayatan satu aja. Kalau ada paice taruh di bawah. Oh, jadi di bawah. Daksina kan? Ya, di bawah. Intinya daksina itu yang paling tinggi posisi. Di atas daksina ada luhur. Tapi kadang-kala kita lihat banyakkan di masyarakat di jero sudah ada Merajan, di sebelah sudah ada Kamulan, ada Kedong Suci, lagi di kamarnya itu membuat pelangkiran. Kan setiap kamar apalagi di jero. Mungkin apa sih yang diistanakan gitu. Jadi ini kalau pelangkiran di kamar itu kan mensanakan yang namanya kanda 4 lah sedulur kita. Apakah kita boleh nggak misalkan boleh kalau udah ada kamar suci? Oh, jadi satu aja di sana. Kemudian apakah kita boleh kalau kita bisa memanggil beliau tanpa pelanggaran? Boleh. Karena beliau kan ada di sini, Bli. Iya. Terkadang orang yang memang spiritualnya dalam artian dia hanya menjalankan agama tanpa mendalami spiritual, kalau terkena atmanastuti dia lebih nyaman naruh di pelanggaran, dia boleh. Karena di Penukaran pun saudara kita kan, Nyaman Sakti pengadang-adang. Boleh. Itu. Apalagi beli bilang nih kamar. Di kamar A untuk kandang 4, kamar B kandang 4. Lalu kenapa banyak? Karena yang membedakan, ingat, meskipun kandang 4 kita sama, yang membedakan adalah sang dumadi. Sang dumadi yang nggak bisa sama, beli. Kalau kandang 4, Anggapati, Prajapati semua sama. Sang dumadi lah yang nggak. Karena sang dumadi ini dia memiliki yang namanya subuh asubah karma. Semasa dia
hidup dulu, sewaktu dia hidup dulu. Itu yang menjadi ini karma kita sekarang. Jadi sah-sah aja Beli Jero ya. Sah aja. Tapi kalau niatnya kita sudah memiliki kamar suci, jadi cukup di kamar suci aja semuanya ya. Cukup. Itu tujuannya apa? Makanya dia yang bilang tadi, buat kamar suci yang ada dak sindeling itu yang memang benar-benar universal, satu lah, netral. Dan artian kita dari mana kamar suci? Aduh, anggap arti pribadi yang makin ngaturang dikir, kan jangan selamat dari jalan boleh. Yeah. Kita mau kemana boleh loh, satu deh. Tapi kecuali langkiran kumare, yang kumare di Beli Jero ya. Kumare boleh ya. juga di kamar suci. Kalau kumare karena ada lontar yang namanya Dharma Keuripan mengatur anak kecil itu loh. Sebelum selainnya 3 bulanan kan? Iya. Unang yang namanya langkiran kumare karena di sana sebagai istana widodari. Di saat istilahnya ngempu atau ngomong si bayi. Karena lontar itu duluan ada ketimbang kamar suci. Itu masalahnya. Itu harus tetap ya. Iya. Tapi ketika umur berapa nih, kan ada mungkin banyak teman-teman yang masih tetap ada langkiran kumarenya itu. Sejak kapan harus diperlineng? Karena di dalam sastra Dharma Keuripan yang saya baca Beli, pelangkiran kumare itu diperline di saat sudah 3 bulanan. Sudah 3 bulanan. Kenapa? Karena di saat itu kita kan sudah mengembalikan semua unsur yang membajang. Bajang pusuh, jabang julid, bajang jeleg, bajang bajang colong, bajang rege, udah semua kembali ke alamnya. Termasuk dari kumale. Karena di saat itu saudara kita sudah menjadi 5 lagi. Kan 4 pancasana. Udah itu aja. Ya pernah baru lahir kan ada 108 nih. 108 yang menjaga, ada bajang buka lah. Saat udah 3 bulanan dia udah kembali ke alamnya. Inilah sudah menjadi 5, cukup menggunakan pelangkiran yang dari kamar atau pelangkiran kande lah. Kandenya. Itu sebenarnya itu filsafatnya terkait kamar suci. Kamar suci ya, gedung suci ya. Jadi sekali lagi membuat kamar suci tidak harus menjadi balian. Itu karena kan itu yang menjadi masalah kita di masyarakat. Wis, kamar suci ini ayah sekali ini. Kamar suci ini sakti ini. Sakti itu kan sebisa mungkin untuk menerapkan itu. Nah, coba gini, pesan dia sih orang-orang yang siapapun itu termasuk nanti teman-teman kita di Tasikmalaya yang sudah punya kamar suci, jangan malas kemerajaan ini loh. Iya. Main abu ngayak deh uling ini mesti pada kamar suci, jangan gitu. Nah, itu yang paling penting. Itu kadang kan orang kan karena merasa keakuannya tinggi ya. Apalagi sudah menstanakan Suguro Pekulon Titiang salah satu pura di Merajan, di saat odalan ada kamu boleh di dia ngayak nih jangan. Nah, apalagi bisa noise. Makanya itu kan kadang-kala dari teman-teman kita juga yang merantau yang masih meyakini kentalan kembulan juga kalau pada saatnya dia merantau tidak lagi melinggikan atau kan kembulan supaya ingat duit. Supaya ingat dia pulang ya. Gitu. Jadi itu nih teman-teman, apabila mungkin teman-teman yang sudah memiliki gedung suci juga masih bingung pengetahuan tentang gedung suci ini fungsinya apa. Tadi Beli Jero sudah memberikan pandangan dan pemahaman juga tentang gedung suci. Jadi jangan ragu lagi, mungkin teman-teman apabila ingin melingkan gedung suci itu kembali keyakinan kita sendiri, spiritual kita itu pribadi. Agar menambah sudut pandang kita untuk bisa lebih bijak. Kalau kita misalnya ada teman kita yang punya kamar suci, bukan berarti mereka adu kesaktian harus jadi balian. Harus jadi balian seperti itu, enggak. Mungkin itu secara individual ya mereka menerapkan mungkin secara perasaan mungkin biar lebih dekat secara khusus seperti itu. Baik teman-teman, itu saja sih pembahasan kita kali ini tentang gedung suci atau kamar suci. Seperti apa tadi katakan Beli Jero, apabila mungkin teman-teman sudah memiliki gedung suci, memiliki kamar suci, tetap ingat dengan leluhur tangkil Gemerajan, itu yang terutama. Masalah gedung suci itu adalah masalah kita spiritual keindividuan kita. Mungkin itu saja sih teman-teman video kali ini tentang pembahasan tentang gedung suci. Sekali lagi kami mohon maaf apabila mungkin dari penjelasan kami bertiga ada salah kata. Apabila juga teman-teman memiliki referensi yang lebih, mohon di-sharing, mohon juga bantuannya untuk kita sharingkan di Beli Jero ya. Mungkin ingat teman-teman, like, share dan subscribe channel kami Taksi Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.